Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal khusranu lil ashin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Itu kenikmatan yang tentu dan wajib kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang suatu amalan yang luar biasa dan perlu Anda ketahui dengan judul "Jangan coba-coba lakukan ini karena Allah murka sehingga doamu sulit terkabul." Setiap doa yang dipanjatkan pasti diterima oleh Allah. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa ketika bertanya kepada Allah, "Saat manakah yang terbaik untuk berdoa?" Jawabnya, "Engkau adalah hamba, aku Tuhan, setiap engkau berdoa pasti kuterima." Musa mengulanginya beberapa kali. Akhirnya Tuhan berfirman, "Berdoalah di tengah malam, pasti dikabulkan, sekalipun penarik cukai." Itulah gambaran yang sudah disampaikan oleh Nabi Musa yang bertanya langsung kepada Allah bahwa setiap doa pasti akan diterima oleh Allah. Allah sudah menyampaikan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti dikabulkan. Tapi kenyataan bahwa tidak semua orang yang berdoa itu dikabulkan dalam bentuk realnya. Kalau doa berterima, iya. Tetapi diwujudkan dalam bentuk seperti apa yang diinginkan, tidak semuanya. Bahkan Nabi Musa itu pernah berdoa bahwa Fir'aun itu bisa dibinasakan berkat doa Nabi Musa alaihissalam yang berjarak selama 40 tahun. Selama itulah baru dikabulkan oleh Allah. Jadi kepada saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih Channel yang sedang berdoa, teruslah berdoa karena doa pasti diterima. Hanya waktu dan kehendak Allah itulah yang perlu kita tunggu. Jadi pasti diterima. Cuma pengabulannya kapan dan saat yang tepat adalah Allah yang Maha tahu. Jika sudah berdoa, Anda jangan sekali-kali mencoba melakukan hal-hal yang ingin kami sampaikan ini. Hal ini bukan dari Al-Fatih, tetapi dari seorang ahli hikmah atau seorang yang mengetahui hikmah di balik suatu doa dan permohonan. Ada seseorang yang mengadu kepada ahli hikmah, seorang ulama, katanya, "Kenapa doa kami tidak dikabulkan? Padahal Allah berfirman, berdoalah kepadaku, pasti dikabulkan." Lantas jawab ahli hikmah tadi, para ahli hukama, ya, seorang hukama, jawabnya, ada 7 faktor yang menghambat doa yang selama ini kau panjatkan.
Jadi bukannya ditolak, bukannya tidak diterima, tetapi dihambat oleh Allah. Pengabulannya tidak halan, karena ada doa yang namanya itu pengabulan yang namanya halan, seketika, ketika berdoa langsung diijabah oleh Allah. Tapi ada yang muajjalan, tidak seketika tapi disegerakan. Tetapi ada juga yang muakharon, jadi doa itu tetap dikabulkan tapi diakhirkan. Lantas bagaimana hal-hal yang kita tidak boleh coba-coba melakukan hal itu? Yang pertama, perbuatan yang mengundang amarah Allah dan tidak segera bertaubat atau menyesalinya. Maka inilah yang akan menghambat doa kita. Perbuatan yang mengundang amarah Allah, ya misalnya ghibah, tidak bertobat dan menyesalinya, tidak beristighfar dan menyesalinya, ini akan mengundang amarah Allah. Dan ketika Allah marah, maka Allah tidak akan mengabulkan permintaannya. Yang kedua, pernyataan palsu atau sumpah palsu, yaitu mengatakan kami hamba Allah, tetapi tidak seperti buruh taat kepada majikannya. Hamba itu adalah seorang buruh, tetapi tidak pernah taat kepada majikannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya sudah ada panggilan sholat, tetapi Anda masih enak-enak atau malah masih berbicara, tidak menyahut azan atau panggilan itu, ya ini. Kemudian yang ketiga, yang jangan Anda lakukan, yaitu tidak melaksanakan Al-Quran sekalipun membacanya. Membaca Al-Quran tetapi tidak melaksanakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, tetapi acuh terhadap perintah atau larangan yang ada di dalam Al-Quran. Ya, misalnya dilarang kita itu berghibah, Anda justru berghibah. Dilarang makan barang yang haram, Anda makan barang yang haram. Anda dilarang adu domba, ternyata Anda malah beradu domba. Nah, ini yang menghambat. Kemudian yang keempat yang jangan pernah kita mencoba-coba untuk melakukan, yaitu mengingkari pengakuan sebagai umat Muhammad. Ingkar sebagai umat Muhammad karena sunnatur Rasulullah ditinggalkan begitu saja, sehingga tetap makan atau melanggar barang yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau ada barang haram jangan dimakan, ya, meskipun itu barang halal, tapi hasil dari mencuri, hasil dari korupsi yang diberikan oleh orang, jangan mau, karena itu akan menghambat doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kelima yang jangan Anda kerjakan, yaitu mengerti bahwa dunia tiada harganya di sisi Allah, walau sebanyak sayap nyamuk, tetapi karenanya perasaanmu menjadi tentram. Jadi sebenarnya, ya, hal-hal yang bagi Allah itu dunia, misalnya katakanlah jabatan yang tinggi, Anda menjadi tenang karena jabatan, tapi itu adalah bagi Allah tidak seberapa, ya, karena jabatan itu hanya sementara sifatnya dan tidak akan pernah dibawa mati. Bahkan jika jabatan itu tidak dilaksanakan dengan amanah, maka siksa Allah akan menanti, ya. Kemudian yang keenam yang jangan pernah coba-coba dilakukan, yaitu kamu mengerti bahwa dunia fana atau rusak, tetapi kamu berbuat seakan-akan kekal baginya, seolah-olah yang sedang berkuasa tidak pernah merasa pada suatu saat akan habis masa kekuasaannya, sehingga dia berbuat zalim kepada bawahannya. Maka itulah yang akan menghambat doa-doa kita. Jadi ketika kita mendapatkan amanah, kita harus bisa melaksanakan dengan amanah. Kemudian
Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu jangan sekali-kali Anda melakukan bahwa mengerti akhirat lebih utama daripada dunia, tetapi tidak beramal demi akhirat dengan sepenuh hati. Bahkan berlaku sebaliknya, hidup koya-koya, banyak hal-hal yang dibicarakan tidak bermanfaat dibicarakan. Hindarilah hal-hal yang semacam itu supaya Allah memberikan pengabulan kepada doa-doa kita, karena Allah tidak marah dan akan mengasihi kepada kita. Maka demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.